Bu Cynthia, Mbak Aurel, kenapa sih? Kok tegang banget? Gak ada apa-apa. Baik-baik aja, ya Rel. Kita sempet ke salon kan? Beberapa waktu lalu itu. Iya Tante. Mungkin kamu mau pesen makanan, kamu kan pasti lapar banget. Kamu lihat aja menunya. Baik, Bu. Mas Kenzo tuh ya. Bener-bener ngeselin banget. Kalau chat dia nggak dibales atau teleponnya nggak diangkat, dia marah ngomel. Tapi kalau chat saya yang nggak dibales atau saya yang dicuekin teleponnya, dia juga ngomel. Lah, ini mah namanya nggak adil dong. Saya yang harusnya kesel. Maaf Mbak, Bu Cynthia-nya di mana ya? Bu Cynthia tadi bilangnya mau ke kantor polisi sih Bu. Katanya mau jenguk Bu Sandra. Tapi dari pagi belum pulang sih Bu. Oh, makasih ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Lama juga ya perginya Cynthia. Tadi katanya harus ngebahas kelanjutan kerjasamanya sama Sandra. Sampai aku bela-belain balik ke sini. Walaupun tadi dia larang. Tapi sekarang dianya yang malah gak ada. Apa Cynthia ada urusan lain? Kok Mas Aditya gak angkat-angkat sih telepon aku? Om Aditya, vertigonya kambuh lagi ya Om? Enggak. Om Aditya udah makan? Belum. Kalau ada apa-apa, Om bilang sama aku aja. Soalnya dari tadi aku pergi makan siang, terus balik ke kantor, Om belum makan sama sekali. Itu telepon dari Tante Rianti juga nggak diangkat Om. Jangan diangkat Kayla. Biarin aja. Ya udah. Kalau gitu saya permisi dulu ya Om. Iya. Mas Aditya nggak angkat-angkat sih telepon aku? Atau jangan-jangan Mas Aditya lagi sama Cynthia? Bu Kayla. Pak. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam, Kayla. Om Aditya di mana ya? Kok dari tadi Tante telepon ke handphonenya Om Aditya tapi nggak diangkat-angkat? Om Aditya ada di ruangannya Tante. Mungkin emang lagi nggak mau diganggu aja, makanya nggak angkat telepon dari Tante. Aku juga bingung dari tadi Om Aditya nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain. Ya udah, nggak apa-apa Kayla. Sekarang aja Tante ke kantor kamu. Ya udah, oke Tante. Assalamualaikum, Van. Waalaikumsalam. Kamu selesai jam berapa? Aku pengen ngecek ruko nih, kan gara-gara aku sakit nggak jadi. Kamu temenin aku ya? Kalau pulang sih sama kayak biasanya. Tapi sekarang lagi santai sih.
Jadi kalau misalnya mau ke ruko sekarang harusnya aman. Karena masih jam makan siang juga. Ya udah, aku jemput ya. Oke, Van. Oke, aku harus touch up. Bu Cynthia, Mbak Aurel, lihat tuh, Mas Kinto sengaja nggak mau natap saya. Ngapain saya ngeliat orang yang keras kepala banget? Susah dikasih tahu. Saya itu bukan susah dikasih tahu, Mas, tapi saya... Nggak usah pakai tapi Mutiara, emang bener kan kenyataannya. Kamu tuh keras kepala, batu, susah banget dikasih tahu. Saya bilang nggak usah kerja tapi malah kerja. Sekarang lihat tangan kamu. Perasaan tadi nggak kenapa-napa, sekarang kenapa diplester tangannya? Jatuh, Mas. Udah mau terserah kamu sekarang. Kamu ngapain silakan, saya nggak bakal nahan kamu lagi. Silakan. Ya udah, tapi Mas Kinto nggak usah kesel gitu dong sama saya. Lagian siapa yang nggak kesel coba? Kalau omongannya nggak didengerin. Ini mau ributnya sampai kapan rencananya? Kalau mau lanjut saya tungguin. Kenapa sih berantem terus? Bingung deh. Mutiara, tapi kalau menurut saya, ini Kenzo ini kayak gini karena sebenarnya perhatian sama kamu. Udahlah, Kak. Jangan marah-marah kayak gitu. Lagian Mutiara tetap datang ke kafe itu kan pasti ada alasannya. Oke? Kayak kita harus fokus sama hal yang mau saya sampaikan. Karena sepertinya ini cukup penting sekali untuk kita semua. Sandra dibebaskan.